Mungkin kenalan dulu juga ya sebelumnya ya. Saya perkenalkan, Bu Ervin ini rumahnya di saya kan. Dia kenalkan sendiri aja. Oh, perkenalkan sendiri. Baik. Saya kenalkan dulu. Oh, saya belum kenalan ya Pak tadi. Oh, ya Allah Pak, lupa. Saya Arianti Pak. Kemarin sudah datang di Purwanggan. Biasanya disebut Ibu Ari saja atau Dek Ari, Mbak Ari boleh. Kalau saya kepakarannya bukan di stroke, tapi saya di bagian cancer sebenarnya Pak. Oh, cancer. Jadi nanti saya juga mau cari nih komunitas cancer buat ke depan. Iya. Rumah saya di Sedayu, anak 3. Dah gitu aja Pak. Oke deh, terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada Ibu Ervin Firmawati. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada minggu yang cerah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan diperkenankan oleh Allah SWT untuk mengikuti kegiatan yang hari ini kita akan adakan, yaitu terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja tadi karena Bu Ari sudah memperkenalkan, nama saya Ervin Firmawati, bisa dipanggil Ervin atau Pipin. Kalau alamat rumah saya dari desa terpencil, ini Bu Latifah sama Bapak Iskandar ini sudah besok. Jadi kalau kemarin karena saya masuk di grup Yastroke ya Bapak Ibu, karena untuk kegiatan disertasi saya, dan hari ini kita di Indonesian Strokers Club, di sini spesifiknya di Jogja Strokers Club. Rumah saya di Sayegan, Utara Godean, jadi perbatasan dengan Jawa Tengah gitu ya, dekat tempel kalau Bapak Ibu perso. Jadi saya temannya Bu Arianti dan Bu Ambar ini, mohon maaf Bu Ambar ini sedang mengurangi aktivitas, mohon doanya semoga ini sedang hamil 7 minggu, jadi karena ada sedikit harus dibatasi gerak, jadi ada di dalam ruangan kamar tamunya Pak Jati ya Pak Jati. Dan ini kami dengan mahasiswa, ada 3 mahasiswa yang hadir untuk hari ini untuk ikut dalam kegiatan pengabdian, dan ada Dr. Imas juga. Ya, untuk hari ini kita akan sharing bersama dan kita akan melakukan kegiatan yaitu terapi cermin. Untuk spesifikasinya adalah pada strokers seperti itu. Ya, ini untuk dari kami. Ya, ini hanya sekilas saja, langsung ke jadi untuk mengingatkan kembali bahwa stroke itu kan pada dasarnya ada 2 nih Bapak Ibu. Jadi ada yang perdarahan dan iskemik atau sumbatan sebenarnya. Kemarin kita tanya-tanya terkait yang sering terjadi itu memang paling tinggi adalah yang sumbatan. Jadi kalau yang stroke karena sumbatan itu biasanya ada istilahnya side effect atau efek sampingnya adalah ada kelemahan di bagian ekstremitas atau tangan dan kaki. Kalau untuk yang perdarahan itu jarang ditemukan, jarang ditemukan untuk kelemahannya. Nah, ini untuk yang stroke karena sumbatan ataupun karena perdarahan itu memang penyebabnya itu banyak sekali. Jadi kalau strokers itu diusahakan karena ada faktor resiko yang bisa menyebabkan stroke berulang gitu ya. Jadi harus dilakukan. Monggo Bapak, monggo silakan sugeng rawuh Bapak. Nggih, Ibu, monggo. Sama saya. Jadi mantan-mantanan rampok. Ya, kampung aja deh. Ya, kita lanjutkan. Jadi diharapkan pasca stroke atau strokers yang sekarang diharapkan melakukan untuk manajemen diri. Nah, di mana manajemen diri itu salah satunya untuk mencegah stroke berulang. Nah,
Nah, stroke berulang itu karena faktor resikonya banyak. Jadi diantisipasi, harus diminimalisir atau dimanajemen. Nah, salah satunya misalkan makan. Nah, itu makan itu adalah sumber godaan ya. Nah, jadi kalau godaannya itu sangat luar biasa, kok ini bau harum, gorengan, nah itu nanti langsung karena lemak yang tercium gitu ya, bau gorengan itu langsung aduh pengen makan ini jadi lapar. Nah itu antara ya dan tidak itu yang sangat sulit untuk dikendalikan ya. Jadi kuncinya adalah makan karena sumber segalanya adalah makanan untuk memberikan tenaga dan lain sebagainya. Jadi dianjurkan untuk makanan itu yang rendah kolesterol atau rendah lemak gitu ya, rendah garam gitu ya. Jadi diperbanyak untuk enggak Bapak. Ya ada satu. Apa-apa nek dipo ketok. Ya ada tiba-tiba. Karena nonton lho Pak ini. Tiba dijemput gampang. Ketok. Boten ndang aku. Wah, Guyong kita itu khas. Guyong kita itu khas. Ya kita lanjut ya. Ya jadi kembali lagi ke faktor resiko stroke berulang. Jadi tadi selain makanan atau diet gitu ya, diusahakan makanannya yang istilahnya makan banyak sayuran dan buah. Nah itu yang harus disemangati. Ya jadi kemudian karena apa kalau sayur dan buah itu kadang wah saya itu nggak suka ya gitu ya. Jadi itu harus semangat untuk makan sayur dan buah. Bagaimana caranya? Tapi yang fresh ya. Jadi yang jangan nget-ngetan lagi ya sayur ini lodeh wah enak ya kalau diingat-ingat itu kan kenikmatannya di situ ya. Jadi sekali masak langsung habis. Gitu ya. Jadi kemudian faktor resiko selainnya adalah aktivitas fisik ataupun olahraga. Nah ini nanti terapi cermin itu sebenarnya salah satu dari manajemen terkait dengan aktivitas fisik. Nah, jadi akan membantu untuk melakukan aktivitas fisik yang dibantu dengan cermin, gitu ya. Nah itu untuk aktivitas dan kalau bapak ibu strokers gitu ya nanti didampingi oleh keluarga itu diharapkan untuk melakukan aktivitas fisik semampunya. Tetapi ada motivasi untuk apa sebenarnya aktivitas fisik itu adalah untuk membakar lemak-lemak gitu ya. Lemak-lemak yang tertimbun nah itu bisa untuk digunakan untuk aktivitas gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan penimbunan lemak itu bisa menyebabkan aterosklerosis atau pengakuan dalam pembuluh darah. Yang itu bisa menyebabkan terjadinya stroke berulang. Itu yang aktivitas. Kemudian terkait dengan treatment untuk medikasi obat. Nah sebenarnya memang obat itu ya disesuaikan dengan resep dokter yang telah diberikan. Dianjurkan misalkan minum secara teratur sesuai instruksinya. Okay. Kemudian kontrol baik itu penimbangan berat badan, kemudian tekanan darah. Nah ini tadi ada informasi kalau Pak Jati tadi ada kenaikan berat badan ya Pak ya? Penurunan malah. Oh penurunan berapa kilo? Oh sekarang sebulan ini naik sekitar 3 kilo. 3 kilo. Bahagia atau sedih Pak? Sedih. Oh, sedih. Nah ini harus Karena ini. menghabiskan jatah lebaran itu. Nah, itu. Alasannya gue. Alasannya. Godaan lebaran ya akhirnya turahan bodoh kali ya Bu Arya. anu faktor resiko kalau hipertensi garam gimana? Garam harus dibatasi Bapak. Jadi kalau hipertensi memang penyebab utama baik itu stroke ataupun stroke berulang itu tertinggi adalah hipertensi. Jadi tekanan darah karena kan kalau stroke itu kan ada disebabkan karena penyumbatan dalam pembuluh darah ataupun karena ada pembuluh darah yang membesar di dalam otak. Nanti kalau pecah satu-satu itu kan terjadi perdarahan. Nah, kalau nanti hipertensi yang lama ataupun kronis itu harus dikontrol dengan pembatasan garam. Kalau misalkan biasanya kan kurang lebih hanya 1 sendok teh dalam sehari gitu, nah itu memang harus diikuti. Karena apa? Kalau orang yang sudah hipertensi kronis, hipertensi yang lama atau menahun, itu hanya makan sedikit aja langsung dia naik. Karena nanti kalau natrium
garam dalam tubuh banyak, dia akan menyerap cairan. Nah, Makanya aja dipangan masih sanggup atus wae. karena untuk mandi gitu, untuk luluran. Nah, jadi harus betul-betul dibatasi. Makanya solusi untuk biar tidak pengen asin-asin itu, misalkan dengan sayur dan buah, di jus kalau memang sangat sulit untuk membatasi garam. Tapi sama untuk tubuh nggak apa, Pak. Lalu Untuk tubuh nggak apa. Sing cetha nek ana. yang untuk tubuh Kalau tubuh nggak mau kurang garam nggak apa. oh nggak kekurangan, ada dari makanan yang lain. Iya, oh. Oke. Tapi kalau nambah jelas sudah garam yang lain tak tambah gitu, nanti langsung sedikit aja langsung naik. Gitu. Jadi kalau memang pada dasarnya makanan apapun kalau berlebihan nggak boleh. Misalkan makan jeruk bagus itu, tapi kalau 2 kilo 3 kilo dalam sekali makan juga nggak bagus. Jadi kita istilahnya normal aja gitu ya. Jadi kalau makan jeruk ya secukupnya. Walaupun itu bagus, vitamin C-nya bagus, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus. Nanti malah justru asam lambung, diare, nah itu malah karena terlalu asam gitu ya. Jadi tidak ada yang dimakan karena serat yang tinggi justru akan mempercepat untuk pencernaan. Garam Himalaya itu bagus nggak tuh? Kalau garam Himalaya bagus, tapi tetap harus dibatasi. Oh, sama saja. Iya, sama saja. Tapi garam biasa aja yang murah. Oh, garam Himalaya lebih bagus lagi Bu, karena kan kandungan elektrolitnya juga lebih bagus. Tetapi tetap dalam penggunaannya itu harus dibatasi. Yang bagus itu garam Ukraina. Belinya dari sana. Kalau saya garam lososa. Oh, Asasa. oh nasodium, itu juga bisa gitu. Karena asin itu kan bukan langsung dari garam, tapi kan tadi untuk solusi biar tidak keinginan garam itu kan hambar ya, tanpa garam. Nah, hidup tanpa dirimu bukan, tapi hidup tanpa garam ya. Hambar gitu. Oke. Yang bagus itu garam cap ratu. Ratu. Ya, itu ya, jadi kontrol tekanan darah itu penting sekali. Jadi tadi Bapak Ibu yang sudah rawat dan ditensi, karena apa? Tensi itu karena penyebab tertinggi dari stroke ataupun stroke berulang. Jadi harus terkontrol betul. Kalau memang lebih amannya itu di rumah tersedia, ya ada yang digital, gitu guys. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa dibantu oleh keluarga, itu mengontrol tensinya normal, dalam rentang normal, gitu. Normalnya berapa tuh? Kalau kan ada tekanan darah itu ada yang bagian atas atau namanya medisnya itu adalah tekanan darah sistolik. Kalau yang di bawah biasanya 120 per gitu ya. Nah, yang bawah itu diastolik. Kalau dikatakan hipertensi itu 100, yang atas itu lebih dari sama dengan 140. Kalau yang di bawah itu lebih dari sama dengan 90. Nah, itu untuk ngecek kalau misalkan saking capeknya atau lagi agak-agak senewan, itu juga harus perlu dikontrol ya. Jadi itu senewan itu ternyata paling cepat untuk meningkatkan tekanan darah. Kalau ingin naikkan tekanan darah ya itu ya, senewan itu alias psikologisnya lagi tergoyahkan. Bu, caranya gimana biar tensi nggak tinggi? Oh, biar tensinya nggak tinggi. Ya. Karena tadi banyak yang harus dikontrol kalau tekanan darahnya tinggi itu. Iya. Tadi makanannya, Makanan. kemudian psikologisnya. Nah, psikologis kalau nanti kalau mau marah ya duduk dulu gitu ya, tenang, nafas dalam. Mau marah sabar. Awas nanti tensi saya naik nih. Wah nek nesu kae adus ngono. Masalahnya udah mau mulai tinggi. Oke, karena memang banyak faktor. Kalau nanti tensinya tinggi, kalau misalkan mau marah gitu ya, kalau dalam orang Islam itu ya ambil wudhu gitu ya, karena untuk menenangkan zikir gitu ya. Kalau yang misalnya mohon maaf, kalau yang non muslim misalkan duduk, nafas dalam gitu ya, tenang dulu. Gitu, jangan langsung menganggap masalah itu langsung direspon. Nah, kalau direspon langsung. Tapi kalau masih tinggi, penyebabnya apa?
semua harus dicari apakah makanan ataukah memang ada dalam pembuluh darahnya kalau secara medis dicek gitu ya. Nah itu kan banyak faktor yang menyebabkan tensinya tetap tinggi. Kalau pengganti garam apa Bu Nisa? Kalau pengganti garam sebenarnya kalau yang Bu Iskandar tadi menggunakan yang low sodium Ibu, jadi dia akan memberikan rasa asin tetapi dia rendah natrium. Itu bisa dipakai karena sebenarnya asin itu yang karena kebanyakan menggunakan garam sehingga dia terasa asin itu enak gitu nggak Bapak ya. Nah itu bisa digunakan yang low sodium atau low natrium tadi. Jadi itu memberikan rasa asin tetapi tidak tinggi natriumnya, hanya memberikan rasa asin saja. Itu memang sudah dijual-jual bebas itu ya, nanti bisa kontak Bu Iskandar nih. Saya ya online ya. Pak Jatuh nanti hasil kelek nanti gimana? Ada, nah itu beda sumber ya. Ya gitu ya. Oke, lanjut ke yang topik utama. Nah, topik utama kita akan sharing bersama terkait mirror therapy. Ya, mirror therapy itu atau terapi cermin atau istilahnya kalau kita berkaca kan menggunakan cermin. Nah, kita akan menggunakan cermin. Nah, untuk terapi cermin ini sebenarnya merupakan salah satu rehabilitasi dengan latihan gerak gitu ya. Tetapi difasilitasi dengan cermin. Nah, nanti kita sudah sediakan untuk Bapak Ibu untuk menggunakan cerminnya bagaimana, apakah saya harus pakai bedaan atau sisiran, nah itu apakah harus bagaimana gitu ya, dan jadi gimana. Nah kita nanti cermin itu digunakan untuk melihat gerakan bagian anggota tubuh yang sehat. Nah kenapa kok yang sehat bukan yang mengalami kelemahan? Nah dengan melakukan gerakan bagian anggota tubuh yang sehat, misalkan yang mohon maaf kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kelemahan, ada istilahnya adalah hemiparesis atau hemiplegi gitu nggih. Jadi kalau tadi sudah diukur oleh mahasiswa ada kekuatan otot yang terbesar adalah 5 gitu nggih. Tadi Bapak Ibu sudah diukur kekuatan ototnya berapa gitu nggih. Nah nanti kalau kelemahan itu biasanya mengalami penurunan kekuatan ototnya. Nah misalnya menggenggam harusnya segini tapi dengan segini. Nah itu mengalami kelemahan di kekuatan ototnya. Gitu nggih. Nah untuk yang terapi cermin ini menggerakkan anggota tubuh yang sehat dengan kita melihat gitu nggih. Bapak Ibu nanti meresani gerakan di bagian yang sehat, misalkan yang lakukan misalkan tangan atau aspam Bapak Ibu menggerakkan, kemudian kita lihat di mana cerminnya. Nah yang yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi ditutup. Nah harapannya nanti dengan kita melihat gerakan ini yang sehat itu memberikan ilusi atau gambaran dan istilahnya instruksi di otak untuk melakukan gerakan yang sebelah kiri yang yang mengalami kelemahan. Jadi harus ada konsentrasi dari Bapak Ibu, ya konsentrasi. Jadi kalau kita menggerakkan seakan-akan yang mengalami kelemahan juga sama melakukan kegiatan pada anggota gerak yang sehat. Misalkan merengos begini, Bapak Ibu juga harus konsentrasi di yang sebelah kiri. Jadi oh ya. Mohon maaf misalkan ya. ini cerminnya nanti saya contohkan. Misalkan seperti ini juga harus begini kan. Seirama, harus sama. Gitu nggih. Nah, misalkan tapi nggak boleh diinjen gini, ini tangan nah, jangan karena untuk memacu otaknya. Oke, jadi ini berikan ilusi bahwa oh ini tangan sehat saya melakukan pengepalan begini, tangan kiri saya juga harus begini. Iseng-iseng boleh lah, lihat oh kok saya semampunya segini ya ternyata. Nah, nanti enggak, aduh kok nggak bisa, stres kan? Nah jangan, nanti harapannya ditutup itu mengurangi Bapak Ibu mikirin yang ini, ya. Jadi seolah-olah dua-duanya normal. Cuman yang sehat pelan mulai Bu, pelan. Oh tetap sama gerakannya sama, mau Nah digerakkan. yang sehat kan bisa cepat. Ya. Ini semampunya, tapi
seakan-akan Bapak Ibu itu melakukan gerakan yang sama dengan kecepatan yang sama. Nah, mau ini mau diperlambat juga boleh. Misalkan dengan gini, ini juga akan saya karena misalnya Bapak Ibu tahu kelemahannya segitu gitu kan, saya akan instruksikan untuk pelan saja, misalnya pelan. Ini saya juga mau pelan, tapi tetap sama seirama. Nah, gitu intinya. Oke, ini hanya contoh gerakannya saja. Kalau untuk gerakan itu sebenarnya bebas semuanya. Misalnya mau seperti main piano atau main koin atau ngelap gitu, misalnya mau bersih meja, saya tetap cermin dulu deh gitu ya. Nah itu nanti tetap bisa, gerakannya sama. Nah tujuannya kalau misalkan kemarin di sini ya Pak, dengan fisioterapis ya akan dilakukan gerakan misalkan seperti ini contoh abduksi atau merapatkan sama melebarkan, itu juga sama gerakannya seperti itu. Itu nggih Bapak Ibu nggih, itu di bagian kaki tangan, nanti di kaki juga sama. Kalau di kaki itu biasanya gerakannya sama, tapi mungkin agak terbatas ya karena beda movementnya atau pergerakannya. Kalau tangan itu lebih lincah gitu ya. Nah di kaki juga sama, prinsipnya sama ya, untuk melihat cermin yang akan memberikan ilusi atau istilahnya memotivasi otak untuk melakukan gerakan yang sama di bagian anggota tubuh yang mengalami kelemahan. Itu intinya untuk terapi cermin. Nah, selama melakukan terapi cermin karena dibutuhkan konsentrasi gitu kan, tetapi tetap jangan sampai lupa untuk tersenyum dan bahagia. Karena kuncinya apapun melakukan itu dengan bahagia. Oke, jadi jangan terus sepaneng, nanti malah bahaya, nanti tensinya lanjut naik ya. Jadi tetap bahagia, senyum semampunya. Nah, tapi tetap semampunya untuk melakukan. Tapi ada motivasi yang kuat untuk melakukan, tapi tetap positive thinking juga bahwa yang sebelah misalkan yang mengalami kelemahan itu mampu. Karena itu kalau tetap doa gitu guys, jadi berdoa itu mengalahkan dari semuanya ya, walaupun berusaha berdoa gitu kan kadang nggak bisa ya. Nah berdoa dulu, senyum, bahagia, melakukan gerakan. Nanti semampunya aja, tidak memaksa bahwa harus bisa segitu, tidak. Karena mohon maaf kalau di karena untuk strokers gitu ya, kalau terutama iskemik atau sumbatan itu kan karena ada sumbatan sehingga area otak yang tertentu untuk mengatur gerakan tubuh yang mengalami kelemahan itu kan ada gangguan di situ, sehingga pelan-pelan, jangan langsung dipaksa harus bisa itu enggak. Tetapi kuncinya bahwa dalam melakukan gerakan itu dilakukan terus menerus. Nanti selain terapi cermin itu dapat dilakukan sendiri. Karena secara penelitian itu kalau misalkan mengalami kelemahan harus digerakkan oleh orang lain, tidak. Justru lebih utama digerakkan oleh yang strokers tersebut semampunya dan sesering mungkin. Karena apa? Itu untuk menstimulasi bagian otak yang mengalami gangguan seperti itu. Jadi mau makan itu ya ini ikutkan, jangan didiamkan. Kalau nanti didiamkan dia kontraktur atau kaku. Diikutkan bahwa dia anggap sehat gitu ya, jadi jangan dianggap bahwa dia nggak mampu, itu jangan. Jadi positif thinking kalau tangan atau kaki yang mengalami kelemahan bahwa dia sehat terus, nah, mampu gitu kan gitu ya. Jadi itu yang utama, dan melakukan gerakan lakukan dengan yang sehat terus menerus. Nanti kalau selain yang terapi cermin itu ada mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita praktek? Bapak Ibu, halo. Oh, ini Ibu. Tingkat keberhasilannya berapa persen? Misalnya Nggih. baru 1 kali mencoba ini. Nggih, kalau untuk keberhasilan pada dasarnya tergantung dari anggota tubuh yang istilahnya bagian otak yang terganggu seberapa lebar. Kalau seringnya karena berdasarkan penelitian itu yang sering terjadi kelemahan itu adalah stroke yang sumbatan. Nah, sumbatannya itu seberapa luas? 50%. Wah, 50% gitu kan. 50% sangat luas sekali Bu itu kalau di area otak tersebut. Misalkan kalau di daerah
misalkan yang apa ya istilahnya Mungkin 50% pada bagian tertentu. Misalnya kalau Pak Nanon ini 50% pada bagian belokannya. Oh, bicara. Ya. Bicara. Kalau ini kan untuk ke arah gerakan gitu nggih. Kalau untuk keberhasilan langsung sekali 2 kali itu memang belum kelihatan. Tapi kalau penelitian itu kan istilahnya dari memang karena mohon maaf bagian otak itu pengatur semuanya nggih. Jadi perlu pelan-pelan dan bertahap untuk progres keberhasilannya. Memang kalau secara langsung jelas gitu bisa dari yang tadi kalau kekuatan ototnya 5 menjadi 5 turun menjadi 1 atau 2 langsung 5 itu belum ada. Tetapi tetap semangat gitu nggih untuk meningkatkan kekuatan otot dan mencegah kontraktur. Karena kita melihat dari fungsinya tadi kalau kemarin itu belum bisa menggenggam, kemudian nanti setelah melakukan mirror terapi gitu nggih kok semakin bisa, berarti dia kemampuan menggenggamnya sudah meningkat. Nah itu keberhasilannya dari pelan-pelan seperti itu Ibu. Kalau misalnya langsung seret gitu 10 kali berbeda. Tetapi ada kemajuan dari kemampuan atau peningkatan skor dari kekuatan otot tadi. Kalau misalkan sebelumnya salaman hanya begini atau hanya nempel aja, setelah dilakukan memang perlu bertahun-tahun ya istilahnya, tetapi harus dilakukan setiap hari semau. Misalnya dalam sehari aku pengen mirror terapi tapi dengan bahagia ya, jangan terpaksa sampai kelelahan, jangan itu ya. Jadi rileks dan bahagia melakukan, nah nanti sesering mungkin itu malah lebih bagus. Okay. Jadi nanti akan meningkatkan kekuatan ototnya. Kekuatan misalnya contoh menggenggam, misalnya dengan menulis megang pensil juga meningkat seperti itu. Ini misalkan kan gitu ya, terus ada mampu mengangkat sendiri, nah itu sudah ada kemajuan. Jadi kalau secara langsung juga lah itu belum ada penelitian mendapatkan hasil yang seperti itu ya. Kalau persentase tergantung tadi. Saya nambah saya dengarkan Dr. Zainal Mutakin yang ahli olahraga itu ya. Jadi kalau otak menyuruh kita misalnya kok gatal digaruk itu sangat amat cepat kan gitu kan. Pada orang stroke itu kan tangannya atau kakinya itu dibalik tuh harus memerintah otak. Itu kecepatannya tidak ya jelas lama itu butuh waktu. Cuma itu aja kira-kira menerangkannya bagaimana saya ingat-ingat terus itu waktu dulu pernah menyampaikan. Karena kalau misalkan ada gatal tadi Ibu Latifah menyampaikan kalau langsung menggaruk gitu ya. Nah kalau memang karena dalam pengontrolan otak gitu ya, untuk mengontrol refleks itu namanya kan refleks sebenarnya, gerakan refleks. Karena memang untuk melakukan gerakan itu kadang juga akan terganggu. Kalau di bagian stroke jadi istilahnya refleksnya juga akan terganggu. Ya, jadi misalkan kehilangan kekuatan otot sama refleksnya kadang nggak ya. Misalkan kemudian mau garuk kok nggak bisa ya, misalnya seperti itu, karena memang kekuatan ototnya ini memang persarafannya yang terganggu, bukan ototnya tapi sarafnya yang terganggu. Dan refleks itu utamanya adalah persarafan yang akan didukung sama otot-otot atau jaringan tersebut. Gitu terus Ibu tadi yang memang refleks itu yang sangat sulit ya Bu ya, jadi kok nggak bisa ya, nah, itu jadi. Kalau digigit nyamuk tuh tak liatin. sampai gendut baru tak pelan. Itu karena dituntut sudah ada. Ini dari Solo ini. Kalau Masih. masalah waktu stroke lebih dari 2 tahun atau mungkin pada 7 tahun, kemungkinan sembuhnya besar. Kalau sembuh itu kan dari tadi Sugeng Rawuh Bapak. Jadi kalau kesembuhan antara stroke iskemik sama perdarahan gitu ya. Kalau stroke iskemik atau sumbatan itu kan memang tergantung yang sumbat berapa, yang tersumbat area otak yang seberapa luasnya.
akan berdampak di daerah mana saja. Misalnya Bapak di area Broca atau Wernik itu biasanya area bicara. Kadang mungkin ada ketidakjelasan gitu kan. Sama misalkan, nah itu nanti memang area otak itu memang seberapa dia. Jadi yang tersumbat dan tidak diperdarahi, karena darah itu penting sekali untuk sirkulasi. Makanya untuk berapa lama dan berapa tahun itu memang dibutuhkan rehabilitasi gitu gitu. Nah itu karena apa? Rehabilitasi itu untuk menstimulus otak, fungsi otak yang mengalami gangguan. Kalau didiamkan tidak akan bicara. Misalkan area bagian tangan atau kaki dibiarkan aja, nggak digerakkan, akhirnya kan kaku, kontraktur. Kalau digerakkan itu menstimulus otak untuk melakukan gerakan ini kan. Ini mohon maaf kalau misalkan gerakan ini yang bekerja bukan otot saja, tetapi otak juga, persarafan. Jadi sehingga melakukan stimulus untuk fungsi otaknya. Fungsi otak itu kan di dalamnya jaringan persarafan dan darah, sehingga itu bersinergi untuk melakukan kontrol daerah mana yang mau digerakkan. Gitu. Begitu juga bicara. Kalau bicaranya A, I, U, E, O, kalau nggak mau bicara, ya udah nanti akhir kaku. Sama gerakan tangan, kalau nggak digerakkan ya kaku. Itu ya karena ada persendian otot dan sendi, aliran darah. Nanti ada yang dulu saya temukan itu mengecil ototnya, kaki, atrofi ya. Jadi itu perlu diginikan. Karena apa? Gerakan atau misalnya terapi bicara, gerakan tangan, kaki itu untuk menstimulus aliran darah juga. Nah itu yang penting di situ. Ya, memberi semangat pada teman-teman yang nggak bisa bicara. Teman kami yang di Embung Tambak Boyo itu Pak Edi namanya. Itu datang waktu saya kenal, datang pertama ya Pak Is ya, mungkin bisa itu nggak bisa ngendikan. Ya cuma nangis saja karena memang nggak bisa bicara. Nah saat ini itu mah sudah bisa baca. Waktu kemarin nyambut itu sudah bisa baca Al-Fatihah lengkap, bisa deklamasi, bisa nyanyi. Berapa lama ya? Cuma itu memang ada latihannya nggak berhenti. Nah betul. Itu aja. Leres Bu Latifah, leres memang. Kemarin saya juga mengikuti yang kegiatan sekolah di Embung itu sangat luar biasa. Misalnya bernyanyi walaupun ada keterbatasan ya Bu, tetap berusaha dan happy kuncinya. Kuncinya happy. Misalkan mohon maaf Bapak ada kesulitan dalam bicara, saya kadang jelas kadang enggak, lakukan terus. Okay? Jadi dilakukan misalkan mohon maaf kalau yang orang Islam ya Al-Quran, karena Al-Quran juga asyifa gitu ya. Nah itu justru itu sebagai penyembuh. Itu kan sebagai seperti latihan. Kalau baca Al-Quran itu kan mohon maaf ya, yang misalnya yang Muslim gitu ya, itu kan asyifa tambah latihan seperti menggerakkan terus. Nah begitu juga terapi wicara. Misalkan ada terapi wicara atau latihan bicara A, I, U, E, O. Nah itu kan melatih sini. Nah otak juga sirkulasi. Nah itu sama A, I, U, E, O. Ya misalnya. Dulu juga susah ngomong, tapi karena kepaksa harus ngajar, ngomong terus, lama-lama nggak somandek. Terapi bicaranya dengan kuliah, karena Pak jadi dosen, jadi terapinya harus bicara. Itu kan akan merangsang otak. Yang istilahnya awalnya dia terdiam, terganggu fungsinya, sehingga dia langsung Pak Jati akan terasih terus di sini. Jadi keberhasilannya berapa akan sembuh enggaknya ya Allah alam tapi secara penelitian memang nggak langsung jelas gitu, tapi ada improvement atau peningkatan kemampuan. Awalnya nah terus akhirnya jadi apa misalnya kayak gitu, itu kan ada peningkatan gitu, yang diharapkan seperti itu dan dirasakan tidak langsung jelas sembuh kan enggak gitu, perlu bertahap. Benar. Itu Bapak Ibu ada lagi? Oh belum kita langsung ke ini gambaran secara sekilas. Ini Pak Jati.
Selondong yang peti. Nah, ini gambaran sekilas. Itu Bu Siska itu. Ini kan melihat gerakan yang sehat ya. Nah, ini gerakannya. Ini semua gerakan bebas sebenarnya. Oke. Jadi ini gerakannya itu yang penting melatih gerakan dan berimajinasi bahwa yang tertutup itu ya kan? Nah, jadi berusaha semampunya. Nah, Semampunya ya. jadi kan misalkan Bapak Ibu merasakan atau melihat yang sehat itu kan merasakan begini. Walaupun semampunya seberapa, walaupun nggak mampu, nah bisa dilakukan. Ini untuk anunya. Nah, ini contoh sebentar. Ini yang sehat ya. Nah, ini yang dimasukkan di yang belakang cermin biar nggak kelihatan, nanti nggak stres kok tangan saya yang kiri kok nggak mampu, nah, tensi naik nanti ya. Ya, semampunya. Pikiran fokusnya Ke kemana? gerakan yang sini, yang sehat. Ya, tapi tetap menginstruksikan yang sini tetap harus. Kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan yang melakukan misalkan ini gerakan ini, kemudian tetap menginstruksikan yang sini juga, gitu ya. Kalau ini nggak mampu nggak apa-apa, semampunya. Ya, kalau ini gini merasakan bahwa yang kiri juga melakukan sama, gitu. Gitu ya. Jadi butuh konsentrasi tetapi tetap biasa slow, relax. Itu guys, Bapak Ibu guys, gambarannya seperti ini. Nanti kita akan siapkan cerminnya. Cerminnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita praktek? Nanti fokus yang sehat. sehat ya. Oke, yang sehat melihat gerakannya, tetapi kita konsentrasinya menggerakkan bareng. Yang misalnya yang sakit atau yang lemah itu diinstruksikan menggerakkan yang sama dengan yang sehat. Itu gitu. Jadi misalnya saya begini menggenggam, saya juga harus berusaha. Yang ini juga bahwa kalau misalkan kok ini nggak mampu-mampu, Bapak Ibu berimajinasi untuk melakukan yang sama juga pada yang lemah. Berimajinasi, misalnya kok ini kok nggak mampu ya, tapi berimajinasi bahwa tangan yang lemah mengikuti sama gerakan yang sehat. Karena itu membantu otak mesti lurus sama. Karena kan yang terganggu tadi salah satunya refleks, kemudian gerakan pengaturan kontrol gerak, nah itu yang terganggu. Sehingga fungsi ini adalah meningkatkan fungsi otaknya tadi. Idealnya berapa lama, Bu? Apa Pak? Idealnya berapa lama? Oh idealnya, oke. Setengah sampai 1 jam, 3 sampai 7 kali 5 sampai seminggu, 7 hari, tapi kita 7 bisa hari, lakukan. terus menerus sampai itu ingat, otaknya ingat. Ya, Ingatnya terus tahun juga terus tahun aku tahu. Nah, ini 30 sampai 60 menit. 5 sampai 7 hari seminggu. Dalam seminggu itu dilakukan tetap kan setiap hari. Harapannya dalam penelitian itu memang dalam sehari itu kalau memang keinginannya kuat untuk sembuh itu semakin sesering mungkin peningkatan keberhasilannya semakin oke, semakin bagus dibandingkan hanya sehari sekali yang satunya 1 sampai 10 kali ya, bagus jangan 10 itu. Yang penting Ini kecapean deh, jangan deh, nanti tak yang pijat ya. yang penting rutin. Rutin. Ini kalau kaki bagaimana? Kaki sama, nanti saya contohkan. yang dilihat itu Contohkan. Dia tadi gambar. kemudian membahayakan menggerakkan itu Kalau sampai lihat TV nggak boleh ya? Sambil lihat apa, Pak? TV? Nggak boleh. Ada nggak fokus ya Pak? Nggak fokus. Tadinya terganggu. Kecuali TV itu gerakan, beda ya. Ya kan kita gerakan, tapi fokuskan kita kan tujuannya memfokuskan ke gerakan anggota tubuh kita.
Tapi kalau ada nyanyi malah ikut nyanyi. Bilang aja nggak boleh lah. Jangan pakai headset juga loh. Boleh kalau setelah selesai mirror terapi. Kalau saya dulu dokter Jamuran itu ngajarinya nggak pakai mirror tapi pakai bayangan. Jadi dua tangan itu digerakkan, yang dilihat yang sehat, tapi yang kiri itu apa? Ya tidak sehat atau digerakkan tapi sebisanya. Nggih. Yang dilihat yang sama, yang sehat. Yang sehat sama. Terus itu kan sebetulnya melatih otak kita. Nggih, leres. Nah kebetulan saya kan dari jurusan pendidikan, saya ngajar brain based learning itu. Nah itu sama, intinya kan kita ini memanfaatkan teori plastisitas otak, Nggih. nah, neuroplasticity. Iya. Nah sehingga yang kita latih sebenarnya otaknya ini. Nggih. Nah kemampuan otak bisa menerima itu memang tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya berat seperti punya saya ini seminggu 2 kali stroke itu, ya saya tidak boleh berharap banyak terus bisa pulih. Nggih. Tetapi yang saya lakukan adalah rehabilitasi. Leres. Nah yang jadi persoalan itu banyak terapis yang tidak edukasi Nggih. pada keluarga strokers. Nggih. Sehingga kalau strokers sendiri kan tergantung mood. Nggih, leres. Kalau capek itu ya kita berat sekali. Nggih. Ya, tapi kalau keluarganya itu paham, maka itu bisa dipaksa oleh keluarga itu, ya. Nah, tapi kalau tidak diedukasi, keluarganya pun nggak tahu harus bagaimana. Nah, seperti yang saya lakukan yang ada pada saya dulu setahun penuh itu setiap hari fisioterapis datang. Tapi ketika saya sudah bisa jalan, saya berpikir, nah, berarti kan saya sudah cukup bisa jalan. Kalau saya hentikan, nah, setelah sekian tahun kemudian, saya baru sadar bahwa kontraktur itu perlu dirawat dan saya sudah terlanjur kontraktur otak yang di tangan ini. Nah, kalau sudah terlanjur kontraktur seperti saya Pak Hari itu, memang butuh waktu yang lebih lama, butuh usaha yang lebih keras, dan target yang harus menurun. Itu harus disadari dulu. Jadi saya tidak mungkin akan bisa seperti Pak Iskandar ini karena sudah terjadi kontraktor di jari dan di siku. Masa kalau jalan ini mesti nekuk ke dalam dan cikutnya ini nekuk, jadi mesti nggak bisa lembean, mesti nyampluk ini. Nah ini harus dipahami. Ya, makanya kita gerakan ini supaya terutama yang masih belum 1 tahun itu segera bisa meningkat. Ya, kalau udah lebih dari setahun, biasanya kontraktor udah mulai muncul. Semakin lama, semakin kuat, apalagi tidak digerakkan. Nah, oleh karena itu, kita mengajak setiap hari keluar itu supaya kita gerak. Ya, salah satu yang kena pengaruh yang Mas Nisang ini, motornya udah jadi duluan itu. Sekarang dalam sini naik motor ini. Motor itu? Ya. Nah, nanti kita ini termasuk anggota grupnya dari Solo ini, kita mendirikan Jogja Trikers Club itu supaya keluar. Nanti kita senang-senangnya jalan-jalannya touring pakai motor roda 3 itu. Yang jelas nanti tiap minggu mesti keluar nanti kita. Nunggu anggota yang lain yang supaya motornya jadi Mas jangan lupa nanti kita beli sahabat juga. Kira-kira gitu. Mas ini kontraktor itu ciri-cirinya apa? Kontraktor ini nggak bisa lurus kembali. Kalau misalnya kan ada 2 kontraktor, ada spastik. Nah spastik itu kalau kita tegang boleh nekuk. Tapi kalau misalnya tidak tegang maka bisa lurus. Tapi naik kontraktor yang urut terus nggak bisa lurus. Enggak nih. Nah itu termasuk mulai kontraktor itu. Nah, sesegera mungkin Tapi bisa gini. Digerakkan terus. Bisa kalau kesini bisa ya bisa melawan. Jadi kontraktor itu kalau jari itu menggenggam, kalau pergelangan itu muter gini ke dalam gini. Kalau siku ini mulai dengan memutar, dengan putarnya begini, lalu lekuk ke dalam, lalu pinggul ini pundak ini menutup dekat badan. Jadi kalau jalan mesti begini.
seperti Pak Ari itu contoh. Kalau beliau sudah 9 tahun, dan ketika saya ngobrol secara terbuka, memang tahun-tahun awal kurang latihan betul ya Pak Ari ya, gitu. Jadinya kalau jalan seperti begini, gitu. Nah, tapi bagi saya dan Pak Ari itu tidak ada masalah kontak terapi. Yang penting masih kita harus gerakkan terus karena kita melawan spastik. Kalau sudah kontraktur tambah spastik, pada itu sorot tenang. Terutama kalau bangun tidur ya Pak Ari ya. Bangun tidur itu kuakunya luar biasa. Tapi kalau kita bisa nurus, ya nggak bisa karena kontraktur itu mesti menekuk begini. Ya, jadi tapi kita perlu latihan terus, nggak ada berhentinya. 20 tahun, 22, 27 tahun, nggak masalah. Jangan dihitung waktunya, tapi semangat untuk menggerakannya. Nah, itu Yang penting semangat bergerak. Dan berarti kalau sikut ini Pak, iya, ini. makanya sampean bener kan itu. Iya. latihan terus. Karena nanti kalau kontraktor sudah mateng gini, kalau dilatih lagi agak sulit guys. Jadi untuk lurus lagi sulit karena ada kaku, karena ini kan juga ada persendian, ada cairan dalam persendian juga. Nah itu nanti kalau nggak nanti kaku begini terus. Makanya yang sehat, gunakan yang sehat untuk melakukan menggerakkan tangan yang mengalami kelemahan. Istilahnya ada dan tidak ada keluarga yang saat itu gitu guys, tetap harus termotivasi gerakkan terus sesering mungkin. Sendiri nonton, misalnya bapak ibu nonton TV atau misalnya di TV, gerakkan aja terus. Ini misalkan, gitu. Nah jadi latihan misalkan misalnya duduk di taman, ya gerakan. Itu juga selain mencegah kontraktor, itu utamanya adalah merangsang otak. Dirangsang supaya diperintah ya. Contoh gampangnya tuh gini loh, kalau yang fasilitas otak itu, terutama yang masih baru-baru, orang latihan tari. Pertama kan gerakannya kaku dan nggak hafal. Tapi latihannya terus itu melatih supaya nanti menjadi refleks. Ketika refleks, begitu musik jalan dia udah lari aja, luas gitu ya, dan nggak pakai mikir lagi. Seperti kita ngomong itu juga teori fasilitas otak. Bayi itu latihan ngomong pertama kan ya nggak bisa. Lalu dia ngomong terus lama-lama kalau ngomong kan otomatis. Nah, contoh yang lebih jelas kalau belajar bahasa asing, kita belajar bahasa asing kan pertama nggak tahu. Kalau ngomong penting mikir dulu tuh, mikir terjemahannya apa, susunan kalimatnya bagaimana. Tapi itu latihan terus bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa berapa tahun. Ya, semakin sering semakin cepat. Nah, nanti otomatis bicara sendiri, begitu ditabok kaget pun langsung bahasa Inggris misalnya. Itu fasilitasnya jalan. Bahasa Inggris. Nah, itu kalau yang teori fasilitas yang diterapkan pada prodi saya begitu. Saya ngajarnya kan bagaimana memahamkan, membuat susunan kalimat yang benar, lalu mengotomatiskan. Hasilnya yang bicara di depan termasuk salah satu korban itu. Saya mahasiswa dari Pak Jati. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita tetap bisa gerakan fisioterapi itu kita lakukan terus. Mau kontraktor nggak kontraktor nggak peduli, kita latihan terus karena kita butuh untuk kebugaran. Nah itu bukan berarti kok udah kontraktor saya nggak mungkin bisa sembuh, bisa pulih kayak Pak Iskandar itu, kita nggak bisa. Nanti bangun tidur kaku. Seperti contoh kemarin itu saya misalnya keberat ke belakang, baru bangun tidur saat keberat jalan, malah jatuh. Nah itu kan karena kaku itu. Tapi kalau kita lemes, orang sehat keluar turun langsung jalan ya nggak apa-apa. Tapi kita yang strategi kalau nggak dilatih melawan spastik itu berat. Misalnya kalau turun dari tempat tidur begitu berdiri pasti seperti kaku kayak kejang itu. Ini kalau nggak kuat bisa jatuh. Harus duduk dulu, lalu berdiri tegak, nunggu itu spastiknya berhenti, baru jalan. Nah ini harus dilatih supaya spastiknya berkurang. Kalau nggak kita begitu bangun tidur jatuh. Ya, jadi jangan berpikir kok sudah kontraktor sudah.
Satu, yang kedua, maka saya buat banyak kegiatan ini supaya teman keluar tidak di rumah, karena kalau di rumah itu kecenderungan kalau nggak duduk ya baringan di kasur. Nah itu yang harus dilawan itu. Nah padahal kalau kita ditinggal caregiver kita kerja kan kita di rumah sendirian. Di rumah ada fasilitas TV, YouTube, mesti di situ nyaman. Ya kapan sembuhnya? Kira-kira gitu, kita filsafat kita untuk berkumpul itu seperti itu. Berarti semua itu ada fungsinya ya Pak? Ada apa? Fungsinya. Oh iya, Ada iya, fungsinya pasti. ya. Ada manfaatnya. Ya, saya tambah Nanti dikit ya. hasilnya. Saya tambah dikit ya Bu Edwin ya. Tetap dari Pak Jati tadi. Ini ingatkan saja sebagai stalker, saya beberapa kali kalau nyebrang jalan, nah ini harus hati-hati ini. Bagi untuk kelas spasi tadi, berhenti dari situ jalan. Kunci ya. Kunci. Saya berapa kali itu di tengah jalan itu. Maka kalau mau nyebrang, tolong legakan hati, pikiran dikonsentrasikan sehingga semuanya tidak ada gangguan supaya bisa berjalan baik. Saya udah berapa kali seperti itu ya, jadi tolong betul-betul hati-hati ini karena musuh kita kendaraan. Ya. Kalau memang kira-kira kita ragu-ragu, minta bantuan pada orang lain. Jadi amal bagi orang lain. Kemudian masalah apa tadi, fisioterapi. Fisioterapi itu penting, Bapak Ibu sekalian yang baru awal, silakan itu dipelajari. Istilah saya adalah fisioterapi itu seperti salon. Tidak tiap hari lagi kita, kalau sudah tadi Pak Jati sudah bilang kan, udah berapa kali dengan fisioterapi kayak gitu aja hasilnya. Maka kemudian lakukan sendiri tiap hari. Kalau kemudian 2 bulan lagi kita datang ke fisioterapi, nggak apa-apa. Jangan-jangan ada ilmu baru lagi, ada gerakan-gerakan baru lagi, kita pelajari lagi. Kita rekam otak ya, bukan rekam begini nggak boleh. Nah, terus nanti kita lakukan sendiri di rumah. Jadi tidak ada kata-kata terlambat dan malas. Nah, ini yang paling berat itu lah malas. Mantap. Ya. Benar sekali. Tambahan lagi, oleh karena itu di Jogja Sokes Club ini setiap bulan itu kita datangkan fisioterapis yang ahli. Yang satu itu dosen akademi fisioterapi. Yang kedua ini yang baru mau pindah, yaitu fisioterapis profesional yang dari sekarang masih dikerja di Rumah Sakit Jiwa Nusa Tenggara Barat di Mataram. Tapi mau pindah ke Jogja. Nah nanti setidaknya sebulan sekali itu kita datangkan. Jadi kita bayar fisioterapis itu sekali, tapi untuk orang banyak. Nah fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa bertanya-tanya itu seharusnya bagaimana. Nanti dilatih di rumah oleh caregivernya. Bahkan kalau yang Mas Arif itu kemarin harus didampingi oleh caregiver dan dilatih di situ. Jadi misalnya contohnya itu kemarin ini Bu Siska sama Pak Narto ini, ini udah dihilangin kabelnya, saya masih ada kabelnya ini. Masih Pak. Oh masih, oh ya karena tinggal ada sing kiwo. Ini diberi tape ini untuk melancarkan cairan limfatik karena ini berbuca yang jelasin kalau cairan itu kan. Ini untuk lebih mengefektifkan latihan itu lebih terapi fisioterapi itu lebih efektif. Jika kita latihan ya sampai segini, dengan tambah ini bisa agak tinggi dikit. Nah kalau ini terus menerus ini hanya mengefektifkan. Ini bukan terapinya fisioterapi itu. Tapi menambah efektivitas. Nah itu oleh Mas Arif harus caregivernya datang dan diajarin. Maka ini Bu Siska itu sekarang rajin menerapi Pak Narno. Ya. Cuma nanti potensi konfliknya adalah kalau yang caregivernya memaksa ini pasti nggak mau, itu gelut. Nah itu yang nanti perlu pemahaman, satu naikkan satu nurunin. Ya kira-kira begitu. Terima kasih. Tadi banyak sekali pengalaman dari Pak Iskandar, dari Pak Jati itu yang istilahnya pengalaman-pengalaman itu menjadi pembelajaran dan adanya
Jogja Strokers Club ini yang sangat luar biasa kemanfaatannya, karena saling memotivasi itulah yang sangat utama nggih. Karena kalau di rumah tadi udah istilahnya ya tinggal di rumah terus nanti kebiasaan karena sudah terbiasa enak, maksudnya duduk gitu udah mapan gitu ya. Tapi kalau ada motivasi dari Tuhan, kok dia mau, dia saya juga mau, nah gitu nggih. Jadi sangat bermanfaat sekali. Oke, ini kita langsung sebentar aja untuk prakteknya. Tadi contohnya silong. Nih, Pak Risa mau. Pak Risa langsung ya. Praktek langsung Pak. Praktek langsung, karena kan harusnya ada meja. Ada meja. Iya. Biar Ada di dalam. Saya pegangin. Iya. Yang jangan mau praktek Pak. Ya, Saya contoh. ya. Itu di Ini meja. Pak siapa namanya? Pak Risa. Risang, baik saya Ari ya Pak. Ya, ceritanya saya penyangganya. Mejanya, Sebenarnya ya. ada penyangganya ya. Terus Nah ini harusnya pakai meja memang idealnya. ini. Gimana Bu Evi? Baliknya Yang yang sebelah sini. di situ. Sebelah Oh sini. iya. Sini. Geser. Bentar, bentar. Ya, geser. Di sebelah kanan loh. Ibu Yanti sebelah sini, Bu Ari. Ya. Nah, itu tengah-tengah. ini berarti ini yang sehat mana Pak? Yang sehat kanan. yang ini gini. Iya. Ya, ya, nah, ya sana. Yang lain enggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Atau ini bisa Ini sebelah sana. dipinjemin Oh bapak, Ya Pak Nana dulu, Pak Nana dulu ya. Pak Nana dulu, Pak Nana dulu. Sama ini Oke. juga Sampai sini. Ini. Ah. Saya Bapak yang minta. pegangin. Oh iya. Ya. Ibu mau memperkan dari arah depan ya. Ya. Ini ya. Bisa dengan nih. Ini Ini, di tengah-tengah gitu nggih, Ini misalnya meja ya. ada meja nggih Iya, harapannya ya. biar Bisa. aman dan nyaman. Tangan Nah, kanannya Bapak, ya. Nah, kalau ada meja, ini kan sejajar antara Iya. kanan dan kiri. Nah, mohon maaf Pak, tadi Pak Nano nggih. Ya Pak Narno. Pak Nano, jadi ini yang sehat adalah sebelah Kanan. kiri. Yang sehat Yang sehat adalah sebelah kiri, yang Iya. mengalami kelemahan sebelah kanan. Punya saya nggak sehat semua itu. Mas. Ya, Iya, ini juga nggak sehat ya. Yang paling sehat, yang yang paling sehat ya. Nah, nanti Pak Nano fokus, tapi tetap bahagia dia akan sepaneng nanti malah kaku. Nah, aktivitas tadi nanti nggih. Jadi relax, senyum dulu, bahagia gitu nggih. Nah, nanti jangan sepaneng ini nggak bisa. Jangan memikirkan itu, tapi yang utama adalah melakukan gerakan dengan baik gitu aja dan bahagia. Diterima apa adanya gitu guys. Jadi harus optimisnya di situ, karena nanti harus sepaneng di sini ini spastisitas kaku yang kanan. Nah, sekarang dimulai. Nah, sekarang Bapak Yang kanan ikut diurutkan Pak. ini, kanan. tetapi mohon maaf Bapak konsentrasi keduanya, tetapi Bapak melihat yang sehat. Nah, sekarang Bapak melakukan gerakan yang mudah aja dulu, misalnya gini, kemudian gini nggih, nanti gerakannya membuka kemudian menggenggam. Gini aja Pak, gini aja. Nah, terus gitu aja nggih. Nah, Dua-duanya kiri kanan yang Bapak digerakkan. melihat di kaca, diulangi Bapak gerakannya, fokus dulu. Siap, kemudian Bapak akan melakukan gerakan terbuka dan menggenggam. Yuk Pak, nggih, saya instruksikan nggih. Membuka, kemudian menggenggam. Bapak merasakan Bapak yang sebelah kanan juga mengikuti gerakan seperti ini. Ya. Ya, semampunya, tapi jangan diinjen. Nah, nanti kelihatan agak ke bawah keluar. Nah, Tangannya kanan digerakkan juga ya Pak Nano. oke, yuk diulang lagi Bapak. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan digerakkan semua. Fokuskan juga yang kanan, nggih. Nah, terus yuk terbuka pelan aja dulu. Terbuka, menggenggam, fokuskan, nggih. Fokus yang kanan juga, gerakannya sama. Nggih. Nggih. Tahu yang kanan berhasil apa enggak? Nggak usah Enggak usah diperhatikan. diperhatikan. Nanti enggak diinjen, nanti saya Biarin aja. stres nanti. Ya, berhasil nggak apa-apa. Bapak tetap fokus kan, nggih. Yang kanan juga Tapi dianjurkan dirasakan gerakan gerakannya. sama, nggih. Oke, terus Bapak. Kita latihan tanpa cermin juga bisa kok. Bapak melihat cermin. Nah, Jadi dia yang nah ini lihat aja. cerminnya. Apa kurang mungkin? Oke, Bapak, yuk lagi.
gerakan bahwa tangan kanan yang lemah mengikuti gerakan yang ini. Nggih. Gerakan. Nggih. Lihat gerakan. Nah. Terus Tangan kanan dipikir tangan kanan tetap mengikuti semampunya. Diinstruksikan untuk melakukan gerakan. Nah, coba kita berhenti. Bapak apa yang dirasakan tangan kanannya? Apakah merasakan gerakan yang sama? Tadi nggak digerakin. Berarti gerak yang kanan digerakin juga. Kiri kanan digerakin. Apa? Mohon maaf, maksudnya apa istilahnya? Rasanya itu Bahwa- oh rasanya yang gerak. Oh ya, rasanya sudah betul. Kalau kanan, saya nggak instruksi kanan loh, berarti yang mirror terapi itu yang kiri Ya. melakukan gerakan melihat gimmick, yang kanan juga secara nggak sadar sebenarnya. Karena yang kita latih otaknya, bukan tangannya. Iya. Betul. Yang Ini Kita latih otaknya. Itu ya, coba lagi. Siapa yang mau mencoba? Itu ada sampai Enggak tahu. Itu tuh biar cermin apa ya? Ini dalam. Ya itu tutup. Palisang. Kalau tanpa cermin Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tidak kelihatan nanti. ini kan sebenarnya buat seolah-olah yang lemah itu Nggak bukan apa-apa. gerak ya, Nggih. bukan pakai cermin gitu Pak. Jadi sing kanan mau ngikuti ini. mau motivasi kalau memang ada terapi yang lain tanpa cermin namanya bukan mirror terapi. Iya. Tapi ada lagi, ya. Misalkan range of motion itu ada range of motion cuma begini. Ya, gerakan untuk melemaskan, menggerakkan sendi-sendinya, ototnya itu range of motion. Tapi kalau menggunakan fasilitas cermin, nah itu namanya mirror terapi. Nanti ada beda. terapi yang lain. Beda misalnya. Ya, nanti otak. Otaknya coba Pak. Iya. Bapak, Tapi belum gimana ya nanti. oh nggak apa-apa. Dan nanti tuh Nah, dilatih. Jangan melihat yang lemah. Jangan melihat yang lemah karena yang lemah nggak mampu jangan deh. Itu sudah mendonkan hasil gitu ya. Memang mau kiri seolah-olah yang kiri itu Ikut Ikut gerak betul. seolah-olah ikut gitu. Nggih. Ada coba lagi monggo. Padahal belum. Ya, ya nggak apa-apa. Kan dilatih otaknya Bapak juga. yang keluarganya mau mencoba, coba di sini. Siapa bapak yang mau coba? Nggak mau Pak. Bapak, Mesin lah itu. Pemalu. monggo monggo. Nah, Dibantu Bu. konsentrasi. Lihat bahwa tangan kirinya sudah sama gerakannya. Nah, terus. Ini ya. Coba. Nah, terus mampunya. Gitu. Nggak bisa muka. Nggak apa-apa, jangan dirasakan. Bisa jadi sehat. Kalau yang sehat, tangan kirinya diinstruksikan juga ya. Pelan-pelan aja. Buka. Kanan merasakan tangan kanan yang juga ikut genggam. Iya. Ya terus kanan. Nggak apa-apa, jangan dilihat mampu enggaknya. Yang penting otaknya menginstruksikan semua. Rasanya beda dengan yang macam ini. Apa yang dirasakan Pak? Anu, enggak ngerasa apa. Oh nggak apa-apa, Tapi maksudnya ngerasakan mukernya nggak bisa. nggak merasakan merasakan. Saya menginstruksikan tangan kanannya juga gerak. Nah itu yang utama. Itu yang utama karena untuk merawat anaknya. Iya, cuman nggak bisa. Nggak apa-apa. Fokusnya di otak, yang dilatih masih otaknya, Tidak bukan langsung, tangannya. tidak langsung. Tidak langsung. Ya, itu melatih otak untuk perintah. Ya ada itu Pak. Ya. Cuman nggak bisa muka. Karena otaknya sih rusak, jadi sih bukan nyambut dari tangan. Iya. Tapi kecepatan otak dan tangan Nggak kan nyambung. beda. Baik, tapi bisa lama-lama menurut dokter Zainal itu Bisa merintah ke bisa merintahkan otak. Kalau biasanya kan yang merintah otak. Nah ini dibalik. Betul. Kalau untuk obat karena itu Jadi Bapak mikir yang kanan, tangan yang ini ikut buka ya. istilahnya neuron atau saraf multivitamin untuk sarafnya. Tapi kalau untuk makanan sebenarnya Ikut buka. apa ya istilahnya kandungan-kandungan yang tinggi untuk sistem saraf itu kan vitamin Kan gabus. vitamin yang bagus untuk vitamin B seperti itu ya dokter Ikhlas ya. Vitamin B
Nah, ini dokter Isa juga ada. Ini ikut merasakan. Itu nanti untuk Pak Jatin mau nyoba? Enggak, saya udah sering nyoba kok. Enak nyoba? Wis lulus ujiane ya. sayuran dari Jadi pertama saya yakin dia bisa. Jadi kita gerak ini dia enggak Gak usah diinjek saya yang dia injek. enggak cemen. Otak ya, kira otak. Tapi ini dulu aja. Yang kiri ikut untuk Ini juga. dan ini paling enak ya Pak ya, Iya. terapi ini. Belum sekali yang penting ini. Ampun, ampun. Udah? Bu Yuni. Mana? Belum bisa jalan gini loh. Ini Mas, Mana belum bisa jalan? baru bisa. Sama ini lagi. Ini ya. Karena kontraktornya ada jadi ya, kontraktor yang di bawah ini. Adanya harus begitu terus. Karak-karak terus. Ini pakai Karena karyawan itu ya, Dari mana Pak yang nambah Pak? dari anggota Facebook, berarti Facebook, bukan IG. bukan. Nanti kan ini tuh saya biasanya sampai kemulangan. Ya terus saya kirim videonya. Tapi nanti nggak bisa lewat WA, nanti saya nanti kalau Link aja, link Iya. Facebook kan. iya nanti bisa. Nanti kan videonya saya ulang. Untuk laporan kan nanti butuh nanti kita kirim lah. Tapi lah kita waktu. Pak Jati, saya pamit. Oh iya iya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Tapi depan ada lagi loh. Hah? Minggu depan ada lagi. Nanti saya kirim lagi. Gak apa-apa, kalau masih masak biasanya nanti murah pemakan. Jadi Pak, nanti malam jago. Ya, yang penting informasi saya kirim Ya terus. saya sebar ke teman-teman. Ya. Dek, Penuan berarti. Iya. Masalah hati-hati. monggo. Saya tunggu. Tak boleh dia. Kalau di Kusuma Negara. Oh, wajar loh. Nggih. Ya. Wonten acara. Oh. Nanti kapan-kapan jangan untuk Bapak pembinaan bisnis saya minta bantuan BNPT ya. Yang itu yang belum Kita Oktober mau jambore Jambore, struknya. ya. Dek, monggo. yang itu belum kita lakukan saya. Monggo ya, bagus. Parah dong saya. Ya, selamat. Sehat. Pak, siapa tadi? Eneng, eneng. Pak, ini Iskandar. Neng, Neng. Alhamdulillah. Ya, sehat. Amin. Ini sama-sama kanan. Iya, kanan. Kayak sekali juga kanan. Oh, Ya. Motor suwun sama. Ya, makasih ya. monggo. Yang belum dapat minum siapa nggih? Saya belum. Oke. Coba pakai tangan yang kanan. Saya belum pakai tangan yang kanan. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri nanti ada Dokter Ica. Nih, Ada penjelasan untuk nih. Dokter Ica. Dokter Ica dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Medium. Dokter Ica. Minumnya belum? Yang minumnya belum enggak? Saya puasa Bu, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dokter Ica, temannya Pak Jati. Dulu sama-sama ngajar bahasa Inggris di Pusat Bahasa, dan juga temannya ini Bu Ari, Bu Esti, Bu Amba, dan juga Bu Eva. Nanti ini akan membersamai Bapak Ibu selama 3 minggu ini. Nah, ini sudah dimulai hari ini. Oh, kemarin sudah sudah ya? Ya. Jadi dalam kesempatan ini di akhir acara ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang nanti untuk memberikan apa istilahnya introduction ya untuk acara kita di minggu depan. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan dulu kepada Bapak Ibu, singkat saja.
tadi sambil saya menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ervin tadi ya. Ini boleh tahu ini yang di bawah 1 tahun penyintas stroke-nya ini apakah yang di bawah 1 tahun? Sudah di atas 1 tahun. Oh, oke, yang mendekati ini aja. Mendekati. Yang 5 tahun di bawah 5 tahun? Nah, ini Ya. Di bawah 5 tahun. Yang di atas 5 tahun? Nih, ini senior. Iya. 2 tahun lebih. Oke, tarik nafas dulu. Ya. Sambil senyum, Nah, minum pakai kawan-kawan dulu. Misalnya izin saya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa hal-hal tentang stroke yang mungkin masih belum dipahami, belum diketahui? Apa kira-kira? Karena nanti ini bekal bagi saya nanti untuk menyampaikan, menguatkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ervin tadi. Kira-kira apa hal-hal atau seluk-beluk tentang stroke yang mungkin belum diketahui dan perlu dipahami lebih lanjut? Apa kira-kira? Yang diketahui Iya. paling diperdalam ilmunya tentang apa gitu. Yang ingin diketahui apa dari stroke dan kemudian stroke? Untuk pemulihan itu agar lebih cepat lagi itu apa nutrisi apa, terus gerakan apa, latihan apa, dan seberapa seringnya, sebaiknya itu. Oke, ya. Baik, ada lagi lainnya mengenai Kalau pengen pemulihan itu, pemulihan? penuh sempat obat-obatan enggak? Perlu Obat-obatan. Ya, oke. Ya. Yes, monggo Pak. Itu penyakit stroke itu biasanya ikutannya ya ada kesulitan BAB, ada macam-macam ya Mas Jati ya. Iya, betul. Nah, penting. Gimana itu? Oke, jadi terkait dengan itu ya. Jadi makanya jadi saya mau menggali dulu apa saja yang kira-kira informasi yang diperlukan. Gitu. Satu lagi, Iya, iya. saya stroke mudah ketawa. Mudah ketawa. Oke. Apa nama saya? Pertanyaannya? Saya itu mudah ketawa itu. Kenapa? Kenapa? Oh, jadi udah ketawa. Ya, buat lumayan. Yang Tapi tidak. dia nggak banget lucu. Ketawa sedih lucu. Ya, oke. Nah, ini juga hal-hal seperti ini memang kita juga harus bisa melihat secara proporsional. Jika itu memang positif, karena itu nanti akan memberikan energi positif, memberikan hormon kebahagiaan yang akan menstimulasi hal-hal positif dalam tubuh kita, tekanan darahnya menjadi lebih bagus, gula darah bisa lebih bagus, bukannya malah menguntungkan kan? Nah, cuman lawan bicaranya kadang tersinggung. Oh, oke. Tinggal disampaikan saja. Enggak apa-apa Pak, tinggal sampaikan. Kebetulan. Iya, segala sesuatu itu Mas Nesang, mau coba ya Mas? Aku saya tekan dulu Nesa. tergantung bagaimana kita menyikapi, memframingnya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan dulu ke lawan bicaranya. Ini nyon sewu, ini nanti kalau di tengah-tengah kita ngobrol, tiba-tiba nanti saya ketawa, mohon dimaklumi ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, mengkomunikasikan. Jadi sebenarnya itu kok intinya. Segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan ini kan memang banyak macam-macam tantangan ya. Nah, tinggal bagaimana menyikapinya itu. Gitu. Jadi gitu, malah ini menurut saya hal yang sangat positif sekali dibandingkan orang yang cenderung moodnya lebih tidak positif. Ini ya kebanyakan mungkin sedih ya, sedih, kecewa, marah, sakit hati, senewan, sepaneng gitu. Nah ini malah bagus banget Pak. Iya. Jadi bagaimana kita melihatnya secara proporsional. Itu loh. Mau bicaranya. Ini sih tersinggung sih si stroke itu malah di dalam situ. Jalannya nggak sehat itu. Sekali gitu. Ya. Mas Nesang, besok dokter jiwa biar diajak bijak. Jadi ada lagi lainnya, ya? Untuk melawan mental juga, kan saya kan baru masih dari malu kan? Oh, kalau minder ya Pak. Oke. Mental psikologi. Ya. Nanti kalau ikut saya lama-lama memalukan Pak. Ya besok memang di sesi yang minggu depan memang terkait dengan masalah kesehatan mental. Ya. Masih melanjut yang tadi yang efek samping dari stroke tadi ada BAB sama kejang itu kadang-kadang. Oh, ada yang kejang. Ya. Ya, dua yang kejang. Oh ya. Iya. Oke. Jadi apa istilahnya gejala-gejala komplikasi dari stroke-nya ini ya. Oke. Lainnya lagi?
masalah semangat tuh. Semangat. Kadang-kadang semangat ya, besok kadang-kadang semangatnya down gitu. Jadi nggak konsan ya. Dan pas malas semangat kepengen tinggi, tapi ini ada malas gitu. Berarti mending nonton Pak Jati wis. Oke, iya. Terus kira-kira selain itu, ini sebelum saya kembalikan ke Kevin, pertanyaan berikutnya. Jadi sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi Bapak itu ini, Bapak Ibu yang penyintas maupun yang caregivernya apa terutama? Biasanya emosi loh, Mbak. Mengatasi stroke ya emosional. Emosi dari jadi strokernya. Jadi saya itu sebagai istri itu kan suami saya yang stroke. Nah, itu biasanya saya itu lebih ngomong. Nah, jadi biasanya kalau marah itu saya tak diamkan. Tapi wedang Pak Mbak. Biar dia meluapkan dulu emosinya ketika kalau kita nggak bisa ngomong ya mesti rame kabeh gitu loh. Nah, ketika dia bisa mengutarakan emosinya dulu, nanti kalau udah reda baru saya tanya maksudnya pengennya apa gitu kan, lebih enak. Intinya komunikasi sih. Tapi kan nggak semua keluarga kan mau gabung gini loh. Mau gabung gini, padahal gabung gini tuh bisa refresh, bisa tukar, saling menguatkan. Nah, jadi kan, kalau memang stroker itu emosi itu menurut saya wajar. Karena dulu dia bisa apa-apa dan sekarang terbatas itu wajar. Apalagi dulu suami saya itu ini malah curhat. Nggak mau keluar dok. Suami saya itu beda 1 bulan di tempat tidur, dia tidak bisa apa-apa dan dia sempat bilang ke saya, Bu, aku tinggal Norway. Dia sampai bilang seperti itu. Terus, tapi saya bilang seperti, saya hanya minta 1 ya. Saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta 1, ayah itu bisa mandiri, saya bilang itu. Waktu itu anak saya itu masih 2 tahun, jadi kan saya ngurusi anak saya yang kecil dan ngurusi suami saya. Terus waktu itu dia itu semangatnya luar biasa. Dia itu latihan, semangat latihan. Saya itu nggak tahu, pulang-pulang dari pasar itu saya kaget, suami saya itu bisa berdiri dan bisa ke kamar mandi sendiri, itu saya luar biasa. Jadi semangat dari suami saya itu yang membangkitkan itu. Jadi saya bilang sama suami saya, dulu saya dan suami saya itu kan orang lapangan kerja sosial gitu ya Bu. Jadi saya bilang sama suami saya, kenapa nggak keluar ke aku isin gitu. Yang dibutuhkan itu bukan fisik, tapi ini saya bilang gitu. Cara berpikir kita yang masih dibutuhkan orang lain. Ya udah keluar aja. Makanya kalau sekarang suami saya di rumah itu tak usir. Dolarnya itu. Jadi ketika dia itu berkumpul dengan banyak orang, dia itu tidak akan minder. Ya, sekarang salah kedaden, nggak pernah pulang. Karena hari ini pamit saya ke Gunung Kidul. Ngurus kerjaan itu loh. Jadi saya tuh kalau suami saya nggak bisa naik motor, tidak bisa naik sepeda, saya bilang tuh. Dan sekarang naik Grab aja ya. Jadi kalau di rumah itu sama tak usir, ya dolan ya sana main kemana-mana. Ya jadi saya aktivitasnya udah biasa. Jadi dukungan keluarga. Aku jadi usir ya Mah ya. Ketularan gawat nih. Kunci utama 1, dukungan keluarga. Jadi kalau keluarga itu bisa nyateni, ngomong, itu insya Allah yang stroker juga nyaman. Seperti itu. Ayo, besok tak ambil itu tak boncengin motor ya. Jadi ingat baru. Diusirnya semua aja Pak, bagus sekali ya. Jadi bisa juga memberikan dari wawasan buat yang lainnya. Lalu besok kita juga bahas mengenai ini. Ada lagi bahas usir suami juga Bu. Itu loh usir suami. Ada lagi permasalahan lainnya? Salah satu lagi itu untuk meminta tidak terulang lagi struknya. Ya itu penting sekali, Nah, jadi memang ini perlu diketahui betul mengenai segala seluk beluk mengenai stroke.
dari berbagai aspeknya ya, termasuk tadi masalah kesehatan, dukungan keluarga, lalu mengenai stroke-nya itu sendiri, mencegah supaya tidak terjadi stroke ulang ya dan sebagainya dengan berbagai komplikasinya. Ya, paling nggak ini sudah dapat gambaran ya tentang apa yang besok bisa saya tambahkan, diberikan penguatan. Tadi ya sudah bagus sekali diawali oleh Bu Elvin ya, termasuk yang untuk minggu depan itu ini terapi mindfulness itu semacam kesadaran diri atau kusuk ya. Di dalamnya itu ada keikhlasan, kepasrahan, accepting, letting go ya. Dan itu sangat-sangat membantu sekali kepada kita semua ketika kita menderita penyakit tidak menular, penyakit hipertensi, kemudian diabetes, sakit jantung, stroke dan sebagainya. Ini banyak sekali penelitiannya yang terkait dengan ini. Ketika kita mempraktekkan ini, itu hasilnya nanti insya Allah akan menjadi luar biasa. Ya, jadi ini nanti dengan apa yang kami lakukan ini, tim ini di minggu 1 ini, kemudian minggu 2 besok, dan kemudian nanti minggu 3 dilanjutkan dengan timnya Dokter Ikhlas. Dokter Ikhlas juga akan memberikan ini di akhir besok ya, untuk minggu ketiganya, gitu ya. Ya, jadi nanti ini sementara perkenalan ini dulu. Semoga nanti kita bisa mengambil banyak manfaat ya dari kebersamaan kita ini. Enggak, nanti minggu depan di Kota Gede. Ya, ini hostnya Mas Risang. Nanti minggu ketiga besok tempatnya belum tahu, nanti kita bicarakan. Oh iya, yang mau rencana di luar itu ya. Iya. Rencananya nanti minggu ketiga di Bonbin, Pak. Iya. Oke, baik. Matur nuwun atas perhatiannya. Kalau mau di tempat saya boleh. Oh ya, siap. Ya. Nanti bulan Agustus. Ya, Juli sudah ada. Ya. Ya, baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Ersi. Monggo matur nuwun. Terima kasih kepada Dokter Ica yang sudah menyampaikan tadi terkait untuk kegiatan minggu kedua gitu guys. Jadi nanti akan dilaksanakan oleh timnya Dokter Ica. Karena ini juga sudah siang, ya, memang datanya dari siang ya. Masih jam 10 kelas. Oh iya, ini ada yang problem ini. Jangan diusir loh Pak ya. Jangan diusir, jamnya kok nggak sesuai. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat pada minggu pertama terkait dengan terapi cermin, alhamdulillah sudah selesai. Sebelumnya kami ingin menanyakan bagaimana rasanya Bapak Ibu? Senang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilmunya tidak Bapak Ibu. Alhamdulillah kami juga senang bisa sharing ilmu, bisa silaturahmi di sini, mendengarkan pengalaman yang luar biasa dari Bapak Ibu strokers dan caregiver. Itu juga pengalaman buat kami terkait dengan asal keperawatan nih, karena kami dari keperawatan. Terima kasih atas partisipasinya dan kooperatif dari Bapak Ibu semuanya, sangat luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Ayo Pak, tetap happy, tetap senyum dan semangat tentunya. Jangan melihat hasil yang akan diharapkan gitu ya, tapi usaha dan motivasi itu yang utama. Jadi tetap happy aja apapun, karena setiap manusia akan ada istilahnya punya masalahnya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, dihadapi dengan bahagia dan pasti yakin akan ditolong, akan diberikan solusinya dan diberikan kesembuhan. Intinya itu, tetap semangat strokers. Jogja Strokers Club. Semangat. Bola batu. Optimalkan yang lemah. Jadi kalau semangat, gunakan yang lemah. Betul. Ya, jadi tetap semangat, sekali lagi semangat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf pasti ada kekurangan dan kesalahan dari kami, tentunya itu dari kami mohon maaf. Dan kalau ada kelebihan itu pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit oleh-oleh buat Bapak Ibu, hidangannya buat makan siang, sabunnya buat sabun kecantikan. Terima kasih istrinya, kalau kasih anak gadisnya. Oke, dipakainya gini ya Bu, caranya Bu. Saya pelanggan soalnya. Jadi kalau sabun ini kan dibagi 4 aja, yang dikeluarin 1/4 bagian supaya dia tidak larut dengan air ya, simpan yang seperti yang 2/3-nya, 3/4-nya. Terus dicuci dulu wajahnya pakai air, terus sabunnya digosok-gosok dulu sampai berbusa, busanya diratakan, diemin dulu 5 menit baru disimpan. Khusus untuk wajah Ini ini. fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya untuk wajah-wajah ABG, yang tua juga boleh sih. Biar glowing. Biar glowing. Namanya Maling Glow ya. Biar glowing. Nah, Mas ini Rizan. dia. Ini sebenarnya Ben payu terdiri meneh. dari saffron. Ada saffronnya. Biar monggo Jer monggo di daerah kami mohon pamit. Kita ketemu lagi minggu depan dan tanggal 19 insya Allah di closingnya. Ini kita boleh sambil rembuk santai ya Pak? Boleh. Mau kemana ini kita closingnya Pak? Kalau mau pilih outdoor gitu monggo saran dari Bapak Ibu mau gimana? Kira-kira yang dibutuhkan yang jarak berapa lama, berapa jauh dari sini? Enggak, dari apa tim? Nanti kita bisa Di sekitar Jogja aja kita Pak. Jogja ya. Jogja itu kira di radius berapa kilo? Pak Ikhlas, Bu Ica, bisa radius sampai berapa? Kalau kami sih kemarin antara kalau mau di Pantai Baru misalnya dekat atau mau ke arah Kaliurang juga boleh. Berarti Bisa. masih sampai Gunung Merapi dan pantai ya? Ya. Kalau yang kedua transportasinya. Nah itu, nah kalau transportasi gimana ya? Nah kalau keluarga gini seperti ini biasanya di Kalau dekat-dekat kan kita naik Grab. oh nge-grab aja. Kalau jauh kan mesti ya. Bu Em ya. Nanti kita nggak refreshing ditanya. Ya namanya. Tiap hari udah kowe. Apa di daerah kota Jogja saja Pak, biar kalau nge-grab pun terjangkau. Iya. Kan agak sulit ya kalau transport. Iya. Kamu Mataram gimana aja Pak? Lairot Selatan. Mau nggak aja, yang penting ada sekalian, misalnya bisa pesan makan sekalian gitu loh. Iya bisa. Luka nanti. Gembira lokal. Nanti sambil jalan-jalan lihat ini Pak. Monggo ke Kampung Mataram itu ada joglonya, maksudnya ada hallnya. Ada. Iya. Oke. Monggo Pak dirembuk saja, nanti kami kabari kesepakatannya di mana gitu. Atau kita selesaikan sekarang Pak? Yang selesaikan sekarang juga Selesaikan bisa. sekarang. Gitu. Saya numpang duduk sini ya Pak. Ya. Boleh ya Pak? Ya. Boleh duduk loh. Oke Pak. Nanti pingsan loh. Jadi pripun Pak di Kampung Mataram? Kalau biasanya dia kenapa ya? Bapak Ibu yang lain tahu nggak Pak Jati? Kalau di Oh tahu nanti di map kan gampang. ada nggak Kampung Mataram? Iya, gampang itu pinggir jalan dari itu. Mantara Minda loh. Mantara Minda. Apa acara ketiga yang seperti ini? Mantara Minda. Mataram Indah ya Mantara jauh. Minda. Susah nyarinya tuh. Enggak. Yang gampang Iya, dan jalan. terjangkau. Ya daerahan itu daerah mana? Daerah Wonosari ke utara itu. Ya agak jauh malah lebih dekat yang kampung itu Kampung Mataram. Oh iya. Kampung Mataram itu lebih dekat. Belum pernah. Kampung Mataram. Pinggir ring road soalnya mudah Ring road mana dijangkau. Pak? Selatan. Kampung Mataram. Ya. Itu kan atas acaranya Pak Ikhlas ya sekalian. Kita ekstra terima barang sama mungkin ada door prize buat peserta terakhir. Misalnya itu nanti bisa tahu gitu. Agak luas kalau sana lebih Sama luas. lega ya Pak ya. Oh, Jin. Dan Betul Mbak Yuni. Di depan ya Mbak Yuni ya. Oh iya. Gampang kok Di itu. situ aja ya Pak insya Allah ya. Kursi roda juga Oh iya. juga bisa kok. Ini dulu kan anaknya Bu Nina juga naik pas ulang tahun.
Oke. Sebulan Di situ Januari. aja ya Pak Jati deal ya, Kampung Iya. Mataram ya, Boleh, insya Allah boleh. ya. Yang buat sesi terakhir Pak Wiprat ya. Ica besok kan di bukan di sini kok Pak. Iya di situ ada di resto kopi luwak Mataram, biar Mataram terus. Oh Mataram juga ya? Iya, kopi luwak Mataram di kota gede, Purbayan. Teman-teman bangun. Untuk menggait saya tolong betul mas. Nah, Naiknya. bisa kok, bisa. Saya pernah ke sana dan saya tahu lokasinya, jadi bisa, bisa. 089